bahwa la ilaha illallah sebagai supremasi hukum, kesatuan kita hanya kepada Allah, negara hukum, kalimat tauhid sebagai kata persatuan. Ya kan begitu? Supremasi hukum adalah merupakan suatu kebijakan yang tidak bisa terlagi, keadilan sosial, semuanya ke arah sana. Nah, ketika agama itu sesuai dengan arahan Rasulullah, nggak mungkin seperti begini keadaannya, nggak mungkin. Jadi kenapa orang Eropa itu hebat? Karena mereka telah meninggalkan agamanya. Tapi kenapa kita bangkrut? Karena kita telah menjauh dari agama. Iya, apa bedanya? Jadi dikiranya ada orang mati karena tidak punya biaya untuk sesar di rumah sakit. Dikiranya bukan persoalan agama, ya kan? Ketika sawah di Indramayu banyak dibeli oleh orang Jakarta, tidak tergarap dengan baik, ya kan? Tidak produktif, kan? Iya. Dikiranya bukan persoalan agama. Dikiranya banjir rutin, ya kan? Di Jakarta dikiranya bukan persoalan agama. Itu kan, ya kan? Jadi yang menjadi persoalan agama apa? Seremoni, masjid, musola, madrasah, wiridan, tahlil, akikah, marhabanan. Istri kita semua diobok-obok kemaluannya oleh lelaki, namanya dokter kandungan. Dikiranya bukan persoalan agama, sehingga orang Islam anak perempuannya tidak pernah diarahkan supaya jadi dokter kandungan. Yang agama itu yang IAIN, yang urusan usuluddin. Ya begitu persoalannya. Maka kedokteran mah bukan agama, ilmu nuklir bukan agama. Agama mah usuluddin, syariah, aliyah. Karena apa? Karena memang agama Islam itu oleh penguasa-penguasa sejak dari Muawiyah sampai Yazid, Muawiyah bin Yazid lagi, Marwan bin, semua itu sengaja agama itu diperkecil perannya supaya jangan menggugat kekuasaan. Ngerti bikin ki? Ya sampai sekarang, ya kan begitu persoalan. Ya artinya sampai sekarang sudah menjadi tren seperti seorang intelektual dengan gagah perkasa, jangan mencampur adukan agama dengan politik. Macam goblok sih aku. Ya kenapa? Ya karena dikiranya bahwa politik itu bukan wilayah agama. Begini, orang Mekah melihat Nabi Muhammad itu sebagai gerakan politik yang akan membabat habis kepentingan penguasa-penguasa Mekah. Nah, ketika kita berjuang ingin menegakkan supremasi hukum, bayangkan supremasi hukum, dan itu di penghujungnya adalah perlu pengorbanan juga. Sebetulnya ada hebatnya juga. Saya tidak takut mati. Itu kalau ucapan semacam itu diucapkan oleh seorang kiai, waduh, tak ambung tangannya. Ya artinya sampai aktivis-aktivis di hak asasi manusia, kesetaraan perempuan, supremasi hukum, ya kan, aktivis di bidang lingkungan hidup, itu juga menantang kematian kok. Kenapa? Karena bertabrakan kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu. Siap mati? Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tapi jangan jadi teroris. Itu mah gak benar, mateni wong je sira maning. Ya, memang itulah pengertiannya. Jadi orang-orang yang siap mati itu adalah orang-orang idealis. Orang idealis ini orang yang sudah mengenal jati dirinya. Orang mengenal jati dirinya itu orang sudah kenal Tuhannya. Iya, dan setiap orang yang sudah kenal Tuhannya itu pasti dia dermawan kok, belum mungkin medit. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi artinya bahwa di sini
Orang Jepang saja ketika dia sudah nekan kontrak siap mati membela negaranya dengan jaminan asuransi dari negara, anaknya, istrinya sekian. Nggak banyak kok. Pasukan kamikaze itu nggak banyak kok. Meriang alam dunia kayak. Saya nggak. Ya itu orang yang siap menjual nyawanya kepada Allah. Saya. Dan kita bisanya menikmati seperti ini, menikmati negeri ini, menikmati kemerdekaan ini, menikmati dua negara, dua umat dewek adalah karena pengorbanan nyawa orang lain kok. Ya kan?